Nah, slide-nya udah kelihatan nggak, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Udah, Kak. Oke, coba kita jawab ya dari nomor satu dulu. Nah, nomor satu kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Nah, ada yang ingat nggak? Ini tentang biaya peluang. Mungkin jawabannya C, Kak. 20 juta. Nah, ya jadi ya benar ya jawabannya itu C. Jadi si Ojan ini itu dapat tiga penawaran. Yang pertama itu gajinya 15 juta, yang kedua gajinya 14 juta, dan yang ketiga gajinya 20 juta. Nah, kita disuruh untuk mencari biaya peluangnya. Ya, caranya gampang aja. Jadi kalian cari aja yang paling besar. Nah, karena kembali lagi konsep biaya peluang itu adalah eh, kesempatan yang terbesar yang hilang karena kita memilih pilihan yang lain. Jadi yang tepat jawabannya C. Oke, kita lanjut. Oke, nomor dua gimana? Ada yang tahu nggak nomor dua jawabannya apa? Jawabannya C, Kak. Oke, masalah paling mendasar dalam ilmu ekonomi yang menjadi inti dari semua studi dan analisis ekonomi adalah ya jawabannya itu C ya, kelangkaan atau scarcity yaitu ketimpangan antara kebutuhan manusia dan alat pemenuh kebutuhan manusia. Nah, jadi inti dari ekonomi itu sebenarnya ya cuma cuma si scarcity ini atau kelangkaan. Nah, di mana alat pemenuh kebutuhan manusia itu kebutuhan manusia itu terlalu banyak. Kebutuhan manusia itu unlimited. Kebutuhan manusia itu unlimited. Sedangkan alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbatas ya. Nah, sehingga kita harus belajar tentang ekonomi sehingga kita bisa memahami tentang skala prioritas. Oke, jadi benar-benar ya jawabannya itu C. Oke, kita lanjut lagi. Oke, yang nomor tiga gimana? Ada yang bisa nggak? Oke, coba kita bahas dari nomor tiga ya. Oke, yang bagian A, semua sumber daya dikuasai oleh negara. Apakah ini ekonomi liberal? Bukan ya, ini ekonomi komando. Oke, mulai kan kita sudah bahas ya, eh, kalau semua sumber daya dikuasai oleh negara itu ekonomi komando. Nah, kemudian yang B, motif utama produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama dan bukan mencari keuntungan pribadi. Nah, ini ini apa? Ini sistem ekonomi tradisional ya, tradisional karena hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang C, tidak ada persaingan usaha, semua diatur berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang berlaku. Nah, ini juga bukan ya, ini juga masuk ke tradisional karena masih berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Oke, yang D, harga dan alokasi sumber daya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, ini baru ekonomi liberal. Oke. Kalau yang E, pemerintah dan swasta bekerja sama dalam proporsi yang seimbang untuk menguasai sumber daya strategis. Nah, ini kan campuran. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 4.
Bagaimana untuk yang nomor 4? Oke, nomor 4 ada yang bisa nggak teman-teman? Oke, jadi kita bahas ya. Jadi kita tulis dulu pilihan-pilihannya yang ada. Pilihan pertama itu dia bekerja dengan gaji 2 juta per bulan. Oh, 2 juta. Oke, selanjutnya, atau dia memilih untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi dengan beasiswa 1 juta. Ah, dan kita lihat dia itu memilih apa, teman-teman? Dia memilih untuk dia memilih untuk bekerja. Nah, dia memilih untuk bekerja. Nah, tapi jadi yang inilah yang bekerja ini yang dia pilih. Jadi biaya peluangnya itu ini. Tapi teman-teman jangan jangan terkecoh ya. Jangan sampai teman-teman memilih jawaban A. Nah, ini adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena 1 juta ini biaya peluangnya itu bukan cuma sekedar 1 juta, teman-teman, tapi 1 juta ditambah dengan eh, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk belajar. Ah, karena ini kan beasiswa yang didapat itu 1 juta. Nah, selain beasiswa, apa kira-kira yang bisa ia dapatkan jika ia memilih untuk ke perguruan tinggi? Nah, tentunya kesempatan untuk belajar. Jadi jawaban yang tepat itu yang E, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya itu yang E ya. Bukan cuma 1 juta, tetapi lihat juga dari sisi yang lain ada kesempatan untuk belajar. Jadi jawabannya yang E. Oke, jawabannya E karena 1 juta ini bukan cuma biaya peluangnya itu bukan cuma sekedar 1 juta, tetapi ada juga kesempatan untuk belajar. Kenapa? Kenapa bisa ada kesempatan untuk belajar? Karena 1 juta ini itu beasiswa untuk pendidikan, tetapi dia karena dia memilih untuk bekerja, memilih untuk bekerja, jadi biaya peluangnya itu semua yang ia dapatkan apabila ia memilih untuk kuliah. Nah, apa yang dia dapatkan kalau dia memilih untuk kuliah? Uang beasiswa sebesar 1 juta dan kesempatan untuk belajar. Makanya jawabannya itu E, teman-teman. Oke, aman ya? Oke, kita ke nomor 5. Gimana nih nomor 5? Ingatlah nomor 5 itu eh, prinsip prinsip dasar ekonomi. Ada yang ingat nggak? Lalu kita udah bahas ini. Minggu lalu kita udah bahas ini. Oke, kita bahas ya dari A. Melakukan tindakan tanpa memperhitungkan biaya dan manfaat agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Nah, ini jelas salah ya, teman-teman. Ini jelas salah. Kita lanjut B. Melakukan tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira yang B ini benar nggak, teman-teman? Kalau kita berkorban sekecil-kecilnya, terus mengharapkan hasil sebanyak-banyaknya, ini rasional nggak? Ini realistis nggak? Ya tentunya tidak ya. Ini yang B juga salah. Kenapa? Misal kalau modal kita cuma 1.000 dan kita berharap bisa menghasilkan 100 juta, kan ini tidak realistis ya, tidak realistis. Makanya yang B ini salah. Oke, yang C, mengorbankan semua sumber daya untuk memperoleh suatu jenis barang yang disukai. Yang C juga, yang C juga salah ya teman-teman, karena dia ini tidak rasional. Dia hanya mementingkan keinginannya saja, bukan keperluan. Jadi C ini salah.
Oh, harusnya ini di sini deh ya, teman-teman. Harusnya di sini deh. Terus ini Oke. Ada sedikit kesalahan. Yang mendapatkan kepuasan untuk utilitas yang setinggi-tingginya dengan pengorbanan dan sumber daya atau uang dan waktu tertentu. Nah, eh, nah yang ini jawaban yang tepat karena di sini tertentu ya. Untuk prinsip dasar ekonomi ini, kalian cukup ingat saja pengorbanan minimal itu hasilnya tertentu. Pengorbanan tertentu itu hasilnya akan maksimal. Nah, yang ini tepat ya dia akan mendapatkan kepuasan yang setinggi-tingginya dengan pengorbanan tertentu. Ingat ya tertentu bukan minimal. Ingat aja ini. Ini aja yang penting kalau prinsip dasar ekonomi. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Yang ingin bertanya silakan bertanya ya. Jika kalian ada yang nggak paham silakan bertanya. Oke, nomor 6. Yang termasuk ke dalam modal sesuai dengan konteks faktor produksi. Apa nih? Modal faktor produksi. Ada yang bisa nggak? Modal dalam faktor produksi. Nah, kita ingat-ingat lagi apa saja itu faktor produksi. Oke, faktor produksi itu pertama ada sumber daya alam atau tanah ya, sumber daya alam atau tanah. Terus ada juga eh, modal, ada juga tenaga kerja, dan terakhir ada apa? Kewirausahaan. Nah, yang ditanahkan itu yang modal, yang mana yang termasuk modal. Nah, ya udah benar ya jawaban temannya, jawabannya itu A. Nah, mungkin ada yang bingung, kenapa bukan C, uang tunai? Nah, kenapa bukan C? Karena C di sini uang tunai, cek, dan surat berharga lainnya itu digunakan untuk transaksi harian, bukan sebagai modal. Makanya jawaban yang tepat itu yang A, mesin peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Oke, kita lanjut ke 7. Pemerintah membuat keputusan untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan tol daripada pembangunan fasilitas pendidikan gratis. Tindakan ini merupakan upaya untuk memecahkan masalah pokok ekonomi berupa apa nih kira-kira? Ada yang bisa nggak? How, where, for whom, when, atau what? Oke, oke. Jadi jawaban yang tepat itu yang oke. Jadi jawaban yang tepat itu yang ya teman-teman. What atau barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Nah, pemerintah ini dia itu dihadapkan oleh dua pilihan, membuat apa? Memprioritaskan fasilitas gratis, fasilitas pendidikan atau jalan tol. Nah,
Jadi jawabannya itu what, barang apa yang akan diproduksi. Nah, barang yang akan diproduksi itu jalan tol. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Pernyataan yang paling tepat yang menggambarkan perbedaan kebutuhan dan keinginan adalah, nah, apa nih kira-kira? Oke, yang kita coba bahas ya. Yang A, kebutuhan adalah barang yang memiliki elastisitas permintaan inelastis sempurna, sedangkan B, keinginan memiliki. Nah, ini kita belum membahas tentang inelastis ya dan elastisitas. Kita belum membahas tentang elastisitas. Ah, nanti kita akan belajar tentang elastisitas. Jadi kita skip dulu. Yang B, kebutuhan selalu berbentuk barang nyata, sementara keinginan selalu berbentuk jasa. Nah, ini kan tidak konsisten ya. Tidak selamanya kebutuhan itu berbentuk barang, tidak selamanya juga keinginan itu berbentuk jasa. Oke, jadi bukan bukan B juga jawabannya. Kemudian yang C, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diatur oleh pemerintah, sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang diatur oleh mekanisme pasar. Nah, ini juga salah. Oke, ini juga salah. Yang D, kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi oleh setiap orang, sedangkan keinginan hanya berlaku oleh orang kaya. Nah, wait. Nah, ini salah ya. Oh, sorry. Ini salah karena eh iya, ini udah benar di sini. Kebutuhan itu harus dipenuhi setiap orang, tetapi bagian ini keinginan. Keinginan itu semua orang juga itu punya keinginan, tapi tidak wajib untuk dipenuhi. Yang wajib dipenuhi terlebih dahulu itu kebutuhan. Ya mungkin jawabannya, oh di sini salah ya teman-teman, harusnya di sini C. Nah, ini jadi D, ini jadi E. C itu yang ini, C itu yang ini. Oke, sorry ya ada kesalahan soal teman-teman. Nah, yang C, kebutuhan adalah tuntutan yang mendasar untuk keberlangsungan hidup, sedangkan keinginan adalah hasrat yang dipengaruhi oleh budaya dan kemewahan. Nah, ini yang tepat. Jawabannya yang C. Maaf teman-teman, ada kesalahan sedikit. Jadi jawaban itu yang C. Kebutuhan itu wajib dipenuhi, sedangkan keinginan itu hanyalah hasrat yang dipengaruhi oleh budaya dan kemewahan. Oke, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 9. 4 faktor produksi utama dalam ilmu ekonomi yang menerima balas jasa berupa sewa, upah, bunga, dan laba secara berurutan adalah, ada yang ingat nggak ini? Tentang lagi-lagi tentang faktor produksi. Nah, yang menerima faktor produksi yang menerima balas jasa sewa itu apa? Yang menerima balas jasa sewa itu kan ini ya, eh, tanah, tanah, sumber daya alam atau tanah. Nah, yang pertamanya cuma tanah itu cuma C dan D. Jadi yang A udah pasti salah, B juga udah pasti salah, juga udah pasti salah. Karena dia minta untuk berurutan. Nah, jadi ini juga tips untuk menjawab soal. Kalian tidak perlu baca semuanya, cukup lihat yang pertamanya. Karena yang diminta itu balas jasa sewa. Nah, yang tercantum tanah di pertama itu cuma C dan D. Jadi otomatis jawabannya kalau bukan C, ya D. Oke, kita lanjut lagi upah. Upah ini siapa? Siapa yang dapat upah? Tenaga kerja.
Nah, yang dapat upah itu kan tenaga kerja. Nah, jadi yang C ini udah pasti salah juga. Jadi jawabannya yang D. Oke, benar ya. Upah buat tenaga kerja. Oke. Oke. Nomor 10 tentang hukum permintaan. Oke. Gimana? Nomor 10. Oke, saya sedikit bahas tentang ceteris paribus dulu. Nah, jadi pengertian dari ceteris paribus ini, eh, faktor-faktor lain itu artinya faktor-faktor yang lain itu dianggap itu dianggap tetap tetap atau konstan. Nah, oke. B. Gimana nih hukum dari contohnya ceteris paribus itu, misal ada kenaikan harga pesawat dan ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain itu dianggap tidak berubah. Jika ada kenaikan harga tiket pesawat, artinya eh, biaya untuk misalnya bus atau angkot atau Gojek itu dianggap konstan. Oke, langsung kita jawab saja hukum permintaan. Hukum permintaan itu dia berbanding terbalik. Apabila harga turun atau naik, apabila harga turun maka jumlah yang diminta akan naik. Nah, jadi jawabannya itu yang B, teman-teman. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Karena misalnya PX atau barang X itu awalnya itu 2.000. Nah, orang yang jumlah yang ingin dibeli itu misalnya 50 buah. Itu yang ingin dibeli itu 50 buah. Nah, lalu ada penurunan harga. Jadi PX itu turun menjadi 1.000 misal. Nah, kira-kira kalau barangnya itu semakin murah, orang-orang itu akan semakin ingin membeli atau semakin tidak ingin membeli? Tentunya akan semakin ingin membeli. Bisa jadi ini QX-nya naik menjadi 60 misal. Nah, maka yang tepat itu B. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah yang diminta pasti akan naik. Berbanding terbalik, teman-teman. Ya, pakai asumsi ceteris paribus. Artinya faktor-faktor lain itu kita anggap konstan. Nah, kenapa yang C itu salah? Nah, yang C sebenarnya ini nggak salah, teman-teman. Yang C ini nggak salah. Cuman, bukan ini yang ditanyakan. Yang C ini itu pengaruh faktor lain terhadap permintaan. Faktor lainnya di sini ini pendapatan. Nah, faktor utama yang mempengaruhi permintaan itu harga. Nah, jadi jika ditanyakan itu hukum permintaan, yang ditanyakan itu hukum permintaan itu selalu bunyinya yang B, selalu berbunyi yang B. Harga turun, barang yang diminta naik atau sebaliknya, harga naik, barang yang diminta turun. Baru kalau yang barulah kalau yang ditanya itu faktor-faktor lain selain harga. Nah, yang B ini juga tepat. Tapi karena sekarang kita ditanyakan tentang hukum permintaan, maka bunyi dari hukum permintaan itu selalu yang B. Maka yang B jawaban yang paling tepat di sini. Oke. Nah, oke, kita stop sampai di nomor 10 dulu ya. Sampai di sini ada nggak yang ingin ditanyakan? Sambil kita mengisi presensi.
Nah, presensinya udah saya kirimnya di kolom chat. Jadi diharap teman-teman sekalian agar diisi dulu ya. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya, presensinya udah diisi ya. Oke, kita lanjut. Nah, di nomor 11 sampai 15 ini sudah membahas tentang keseimbangan pasar. Tetapi alangkah baiknya kita nge-recall dulu pemahaman kita tentang permintaan tentang keseimbangan pasar ya. Dan saya juga mau ingin sedikit membahas tentang bagaimana keseimbangan pasar jika kita menggunakan fungsi. Kan minggu lalu kita bahasnya itu tentang kurvanya, bukan tentang fungsinya. Coba kita bahas tentang fungsinya ya. Apa sih keseimbangan pasar ini? Jadi, keseimbangan pasar ini itu tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Nah, kalian kan udah sering dengar pasar. Nah, tapi pasar apa sih itu pasar? Nah, inilah pengertian pasar sebenarnya. Tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran. Oke, misalkan saya punya data. Misalkan saya punya data harga QD dan QS. Ingat ya, istilah dari permintaan itu juga biasa disebut dengan demand. Dan penawaran itu juga biasa disebut dengan supply. Nah, jadi QD itu artinya jumlah barang yang diminta atau jumlah demand. Dan QS itu jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah supply. Nah, misal pada tingkatan harga 150.000. Nah, QD-nya atau jumlah barang yang diminta itu misal 5 buah.
dan jumlah barang yang supply-nya, jumlah barang yang ditawarkan itu cuma satu. Ah, kemudian ada kenaikan harga di 160.000. Nah, karena adanya hukum permintaan dan penawaran, otomatis berubah dong QD dan QS-nya. Yang awalnya QD-nya 5 itu berubah menjadi misal 4. Dan QS-nya berubah menjadi 2. Nah, terus naik lagi menjadi 170.000. QD-nya itu awalnya 4 berubah lagi menjadi 3. Nah, QS-nya itu berubah lagi menjadi 3. Dia semakin naik. Oke, kemudian ada kenaikan harga lagi menjadi 180.000. Nah, QD-nya itu semakin turun lagi karena harganya semakin mahal. QS-nya ini akan semakin naik lagi. Nah, dan pada harga 190.000, harganya naik lagi. QD-nya itu akhirnya yang diminta hanya sisa 1. Dan QS-nya itu menjadi 5. QS ini akan terus bertambah karena dia berkorelasi positif dengan harga. Dan demand ini dia berkorelatif negatif dengan harga. Nah, berdasarkan pengertian keseimbangan pasar, jadi pasar itu merupakan titik bertemunya antara demand dan supply, atau bisa juga kita tulis QD sama dengan QS. Nah, inilah yang dimaksud dengan keseimbangan pasar. Nah, kondisi QD sama dengan QS itu di sini. Di sini. QD dan QS-nya itu sama-sama 3. Nah, jadi harga di kondisi keseimbangan pasar, nah itu 170.000. Ini artinya equilibrium. Equilibrium. Jadi kondisi QD sama dengan QS. Kita lihat pada harga 170.000, QD dan QS-nya sama-sama 3. Nah, disinilah dikatakan terjadi keseimbangan harga, keseimbangan pasar. Oke, mungkin bisa di screenshot bagi yang mau ya, agar bisa dipelajari kembali. Oke, kita lanjut. Nah, gimana kalau misalnya saya itu punya fungsi atau persamaan? Nah, misal saya punya fungsi QD itu sama dengan 16 dikurang 2P. Oke, equilibrium itu, maaf ya, coba kita naik lagi. Nah, equilibrium itu keseimbangan. Itu bahasa Inggris aja sebenarnya. Istilah istilah keseimbangan pasar itu biasa juga disebut dengan equilibrium. Cuma perbedaan bahasa, tetapi umumnya memang labelnya itu label keseimbangan itu atau simbol dari keseimbangan itu diambil dari equilibrium yang artinya keseimbangan. Jadi itu QD sama dengan QS. Jadi itu ya. Oke. Oke. Hmm. Jadi misal saya punya persamaan QD itu 16 min 2P. Kemudian QS itu sama dengan 3P min 4. Nah, kemudian kita disuruh cari P itu di mana? P pada equilibrium, equilibrium dan Q pada equilibrium. Equilibrium. Nah, nah, karena tadi kita sudah tahu kalau E itu kondisi di mana
QD sama dengan QS. Nah, kita udah punya QD, kita juga udah punya QS. Nah, jadi ini kita samakan saja QD sama dengan QS. QD itu berapa? QD 16 min 2P. 16 min 2P sama dengan QS. QS yang mana? QS yang ini. 3P min 4. P min 4. Nah, ini aljabar biasa saja ya. Nah, 3P kita kelompokkan yang sejenis. Nah, 3P kita pindahkan ke kiri. 3P akan menjadi minus 3P. Jadi min 2P min 3P. Nah, kemudian min 4. 16 pindah ke kanan menjadi min 16. Nah, ini min 5P. Ini min 20. Nah, kita sederhanakan lagi. P sama dengan min 20 per min 5. Hasilnya 4. Nah, jadi keseimbangan pasar itu ketika harganya 4, P-nya itu 4. Ingat ya, P ini tuh price, price atau harga. Nah, jadi kondisinya akan seimbang pada harga 4, di harga 4. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari Q-nya? Jumlah barang yang diminta itu berapa pada harganya 4? Nah, jadi ini kita substitusikan saja di salah satunya. Bisa kita substitusikan di QS atau QD untuk mencari jumlah barang yang diminta. Nah, coba kita substitusikan pada QD. Jadi QD 16 dikurang 2, P-nya berapa? P-nya 4. Nah, jadi Q-nya itu 16 dikurang 8, hasilnya 8. Nah, kalau kita substitusikan di QS atau QD itu hasilnya akan sama saja. Q-nya itu 8. Nah, terus kita tulislah notasinya. Oke. Biasanya notasinya itu ditulis kayak gini. E sama dengan Q titik koma P. Nah, selalu Q yang duluan ya. Q dulu baru P. Nah, jadi kita substitusi aja. Kondisi Q pada equilibrium itu kan 8. Jadi kita tulis 8 titik koma. Nah, P-nya berapa? P-nya 4. Nah, kita isi aja 4. Nah, notasi notasi keseimbangan itu biasa ditulis seperti ini. Nah, ini penting ya. Nah, oke. Di SS aja ya, teman-teman. Di screenshot saja masing-masing. Oke. Yang ingin bertanya, silakan bertanya dulu terkait materi ini. Oke. Saya kasih waktu bertanya dulu ya. Oke. Saya rasa udah aman ya, karena nggak ada yang bertanya. Kita lanjut. Nah, kita ke contoh berikutnya ya. Nah, misal, oke, sebelum masuk ke contoh, equilibrium itu kondisi QS sama dengan QD, atau bisa juga PS sama dengan PD. Nah, ingat ya, P ini price harga.
Jadi, equilibrium itu ketika jumlah penawaran dan jumlah permintaan itu sama, atau harga penawaran dan harga permintaan itu sama. Nah, saya kasih contoh, misalnya saya punya fungsi atau persamaannya itu PD sama dengan 15 min Q, dan PS-nya itu PS sama dengan 3 plus, oke, sabar ya teman-teman, sabar-sabar. 3 ditambah 0,5 Q. Nah, ini ada yang bisa ngerjain nggak soal ini? Harga untuk P-nya itu berapa dan Q-nya berapa? Nah, ada yang bisa ngerjain nggak? Ini 3 ya, ini 3. Oke. Saya kasih waktu 2 menit ya, atau 2 sampai 3 menit untuk ngerjain soal ini. Ini mirip aja kayak yang tadi, cuman sekarang yang kita tahu itu PD dan PS. Nah, ada yang tahu nggak P pada E dan Q pada E itu berapa? Saya kasih waktu 2 sampai 3 menit ya. Yang udah dapat jawabannya, ketik aja di chat atau open mic ya. Bebas aja. Kalian nyamannya gimana? Jawab di chat atau di mic? Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana? Ada yang bisa nggak? Oke, Rasya jawabannya Q8P7. Oke, kita coba cek ya. Oke, kita coba cek bareng-bareng. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus samakan dulu fungsi fungsi yang kita tahu. PD dan PS itu harus kita samakan dulu. PD sama dengan PS. Kenapa? Karena, nah, inilah kondisi itu, kondisi keseimbangan pasarnya itu ketika PD sama dengan PS atau QS sama dengan QD. Karena yang kita tahu itu PD dan PS, jadi kita gunakanlah PD dan PS. Nah, PD itu berapa? 15 dikurang Q. Dikurang Q. PS berapa? 3 ditambah 0,5 Q. 3. 3 ditambah 0,5 Q. Nah,
Kita sok kelompokkan yang sejenis. Min Q pindah ke kanan menjadi plus. Jadi Q ditambah 0,5 Q. Nah, ini sisa 15 dikurang 3. Nah, ini menjadi 12, ini menjadi 1,5 Q. Nah, jadi Q sama dengan 12 dibagi 1,5. Hasilnya 8. Jadi Q-nya 8. Nah, sekarang kita cari harganya. Cara dapat harga itu kita substitusikan saja ke salah satu fungsi. Hasilnya pasti akan sama. Jadi kita coba pakai PD aja. PD sama dengan 15 dikurang Q-nya berapa? Q-nya 8. Nah, 15 dikurang 8 itu hasilnya 7. Nah, jadi inilah jawabannya. Jadi E itu ketika Q-nya 8 dan P-nya 7. Nah, inilah jawabannya. Udah benar ya, Rasya sama Harry juga udah benar. Jawabannya 8 dan 7. Nah, oke. Oke. Kita coba lanjutin soal yang tadi. Oke, wait ya. Wait, aku ganti dulu screen-nya. Nah, sekarang kita coba kerjain yang nomor 11 sampai nomor 15. Oke, yang pertama, nomor 11. Pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh, nah, ini sudah saya bahas minggu lalu ya tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, misalkan ini ada kurva permintaan. Nah, misalkan pada, oke, bukan elastisitas ya, bukan elastisitas. Oke, banyak yang jawab B, perubahan harga barang itu sendiri. Oke, kita coba bahas. Kita coba cek apakah benar jawabannya itu B. Nah, misal pada kondisi di sini P, di sini Q. Nah, pada harga 2000, ah, barang yang diminta itu misal cuma satu. Nah, harganya turun kemudian menjadi 1.500. Kemudian barang yang diminta itu menjadi dua, dia naik. Kemudian turun lagi menjadi 1.000. Nah, barang yang diminta itu sekarang menjadi tiga. Nah, bila kita gambar kurvanya, ini kan eh, kurva D atau kurva demand atau permintaan. Nah, kita cek tiga titik ini. Misal saya beri label A, B, dan C. Apa yang menyebabkan kurva ini bisa bergerak dari A ke B dan B ke C? Apa yang menyebabkannya bisa bergerak? Nah, yang menyebabkannya, yang menjadi penyebab bisa bergerak, itu kan P, P atau harga. Nah, jadi kita cari aja jawabannya. Yang B itu perubahan harga barang itu sendiri. Nah, jadi udah benar teman-temannya. Jawabannya itu B, harga. Karena kita lihat yang menyebabkan A itu bisa bergerak ke B dan B bisa bergerak ke C itu karena adanya penurunan harga harga barang itu tadi, harga barang itu sendiri. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Nomor 12. Dalam konteks penawaran, produsen akan merespon kenaikan harga biaya produksi dengan, nah, ini ada yang bisa nggak? Coba jawab di kolom komen. Yang tahu jawabannya apa?
Oke, Luna jawab A. Oke, kita coba. Ada yang jawab lagi, Hari juga jawab A. Nah, misalkan ada kurva penawaran. Penawaran kan bentuknya kayak gini. Nah, oke. Dalam konteks penawaran, produsen akan merespons kenaikan harga biaya produksi. Nah, kita kan minggu lalu udah bahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penawaran. Salah satunya itu biaya produksi. Nah, bila biaya produksi ini naik, otomatis barang yang bisa dihasilkan oleh produsen itu otomatis turun ya. Jadi cost cost ini biaya produksi. Apabila dia naik, nah barang yang bisa diciptakan itu akan turun. Nah, kalau dia turun, dia akan bergeser ke kiri. Nah, kurvanya ini dia akan bergeser ke kiri. Nah, dan pada opsi kita lihat. Nah, jadi yang benar itu yang B ya, menggeser kurva permintaan ke kiri atau penawaran turun. Nah, jadi jawabannya itu yang B, menggeser kurva permintaan ke kiri. Pokoknya tipsnya gini, kalian ingat aja, pergerakan itu cuma disebabkan oleh harga saja. Yang menyebabkan pergerakan pada kurva itu harga saja. Tetapi yang menyebabkan pergeseran itu semua faktor kecuali harga. Nah, yang di nomor 11 tadi ini yang disebut dengan pergeseran. Dia cuma bergeser di sepanjang kurvanya saja. Nah, yang nomor 12 ini kurvanya itu berpindah, bergeser. Nah, ini disebut dengan pergeseran. Ini disebabkan oleh semua faktor kecuali harga. Sedangkan yang di nomor 11 itu hanya disebabkan oleh harga itu saja. Oke, paham nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Oke, nomor 13. Nah, ini udah mulai sulit nih. Udah agak sulit. Nah, jika diketahui selera konsumen terhadap barang X meningkat secara drastis, sementara pada saat yang sama pemerintah memberikan subsidi kepada produsen barang X, maka harga keseimbangan pasar P dan kuantitas keseimbangan P yang baru akan mengalami perubahan sebagai berikut. Yang mana yang benar? Nah, saya kasih tips. Aku kasih tips buat adik-adik untuk jawab soal yang begini. Kalian jawabnya itu pakai kurva aja. Kalian gambarkan kurvanya. Nah, ini adalah cara yang paling gampang. Kalian gambarkan kurvanya. Ini Q, ini P. Oke. Misalnya ini keseimbangan awal. Keseimbangan awal kita tulis ini di Q1 dan P1. Nah, kemudian kita ke soalnya dulu. Selera konsumen terhadap barang X meningkat secara drastis. Nah, kira-kira selera ini berpengaruhnya di mana? Selera ini akan berpengaruh di permintaan. Dia akan berpengaruh di permintaan. Selera konsumen meningkat secara drastis. Nah, otomatis eh, QD itu akan meningkat. Nah, kita lihat selera kan ini bukan harga, artinya dia bergeser. Nah, segala sesuatu yang bergeser itu pasti da- yang segala sesuatu yang meningkat dan itu bukan harga pasti akan bergeser ke kanan. Jadi kurva permintaannya itu bergeser ke kanan. Nah, kita gambar kurva yang baru di sebelah kanannya. Oke, kita lanjut. Sementara pada saat yang sama, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen barang X. Nah, diberikan subsidi. Kira-kira kalau produsen diberikan bantuan,
bantuan subsidi, mereka itu bisa menghasilkan semakin sedikit barang atau semakin banyak barang. Tentunya semakin banyak barang. Jadi, kurva penawarannya itu pasti akan bergeser ke kanan juga. Nah, jadi titik keseimbangannya yang awalnya di sini berubah menjadi di sini. Nah, kemudian ini kita tarik garis titik-titik ke sumbu X menjadi Q2 dan ke sumbu Y menjadi P2. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Q-nya naik, Q-nya naik dan P-nya sama saja. Nah, P yang sama ini biasa diistilahkan dengan ambigu. Ambigu atau tetap. Sebenarnya sih ambigu, tapi ada juga beberapa literatur yang masih mengatakan kalau kondisi ini itu artinya tetap. Nah, coba aja kita cek jawabannya. Yang mana yang P-nya itu ambigu atau tetap dan Q-nya itu naik. Harga keseimbangan P turun ini udah jelas salah. Harga keseimbangan P naik udah jelas salah. Harga keseimbangan P tidak dapat dipastikan dan kuantitas keseimbangan Q naik. Nah, ini jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat itu C. Oke. Yang benar itu Virsal sama Sheila. Oke, Virsal sama Sheila ini udah jago nih. Tidak dapat dipastikan ini sama saja dengan istilahnya dengan ambigu. Dan Q-nya kan naik. Q-nya naik dan P-nya ambigu. Dia tidak bergerak. Nah, ingat ya, soal-soal seperti ini itu paling mudah diselesaikan dengan kurva. Paling mudah diselesaikan dengan kurva. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang nomor 14 ini konsepnya sama seperti yang nomor 13 tadi. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti kita bahas sama-sama. Ada yang bisa nggak? Oke, kita bahas coba. Nah, ingat tadi sumbu X itu Q, sumbu P itu selalu P. Sumbu Y itu selalu P. Nah, ini kondisi kurva awalnya. Kondisi kurva yang awal. P1 dan Q1. Oke, kita cek soalnya minta bagaimana. Barang X adalah barang normal. Jika terjadi penurunan harga barang substitusi dari barang X, diikuti dengan kerusakan massal pada mesin-mesin pabrik yang memproduksi barang X, maka keseimbangan pasar yang baru akan menunjukkan, nah, terjadi penurunan harga barang substitusi. Nah, ingat nggak kalian harga substitusi itu apa? Substitusi itu pengganti. Nah, misal eh, teh dan kopi. Nah, teh dan kopi ini bisa bersifat substitusi, bisa saling menggantikan. Jadi apabila nggak ada teh, orang-orang biasa itu menggunakan kopi. Nah, di sini kan harga barang penurunan harga barang substitusi. Misalkan eh, teman-teman ini suka mengonsumsi kopi. Nah, kemudian kalian lihat teh ini harganya turun. Teh ini harganya turun. Apabila teh harganya turun, apakah orang-orang akan tetap suka kopi? Apakah orang-orang akan tetap memilih kopi? Tentu tidak. Peminat dari kopi itu akan pindah ke teh. Beberapanya akan pindah ke teh. Sehingga Q dari kopi itu akan turun. Nah, karena Q dari kopi ini turun, permintaan kopi ini turun, otomatis kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Karena segala yang berkurang itu ke kiri, segala yang bertambah itu ke kanan. Nah, karena ini eh, Q-nya menurun, artinya dia akan ke
kiri. Oke, kurva demand-nya bergeser ke kiri. Nah, kemudian kita lanjut. Diikuti dengan kerusakan massal pada mesin-mesin pabrik yang memproduksi barang X. Nah, kira-kira kalau mesin-mesin produsen itu rusak massal, apakah barang yang mereka produksi itu berkurang, tetap, atau bertambah? Tentunya akan berkurang. Barang yang mereka produksi itu akan berkurang. Otomatis, kurva permintaannya, kurva penawarannya itu juga akan ke kiri juga. Akan ke kiri juga, teman-teman. Nah, kondisi keseimbangan awalnya E1-nya di sini, kemudian bergerak menjadi di sini. Ini E2. Nah, ini kondisi keseimbangan yang baru menjadi Q2. Nah, kita lihat Q-nya ini kan berkurang. Q-nya berkurang dan P-nya ambigu atau tetap atau tidak bisa diprediksi, tidak bisa dihitung. Ambigu lah istilahnya. Nah, kita sisa cari pilihannya. Harga keseimbangan tidak dapat dipastikan dan kuantitas keseimbangan turun. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang A. Oke, A. Oke, udah paham nih kira. Oke. Nah, coba nomor 15. Oke, ada yang bisa nggak nomor 15 ini? Coba jawab dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, C. Nah, kita coba bahas. Terjadi kenaikan pendapatan konsumen. Nah, pendapatan konsumen bertambah, otomatis barang yang dimin barang yang diminta itu akan bergeser ke kanan karena dia pasti akan bertambah. Oke, kemudian pada saat yang bersamaan pemerintah menetapkan pajak. Nah, otomatis kalau ada pajak, barang yang bisa diproduksi itu semakin sedikit. Jadi, oh sorry, ada yang salah nih. Oke, tadi kan permintaannya bertambah ke kanan, kemudian penawarannya ke kiri. Nah, ini P2 dan ini Q2. Q-nya itu ambigu dan P-nya bertambah. Nah, udah bener nih. Jawabannya C. Nah, udah pada jago nih. Udah bisa nih lulus TKA. Oke. Oke, kita istirahat dulu ya sekitar 3 sampai 5 menit. Sembari yang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Lalu sebelum kita masuk ke materi kedua.
Ini ya, 13 dan 14. Silakan di screenshot. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pendapatan nasional. Wait, saya ganti dulu ininya, slide-nya. Nah, oke, kita ke pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini saya lihat di silabusnya juga ada. Juga lumayan banyak membahas tentang pendapatan nasional. Jadi kita bahas dulu tentang pendapatan nasional. Kalau materi yang sebelum-sebelumnya itu kan ekonomi mikro. Nah, pendapatan nasional ini dia itu di ekonomi makro. Nah, pendapatan nasional ini dia masuknya di ekonomi makro. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional artinya adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya biasanya itu dihitungnya itu per tahun dari kegiatan produksi barang dan jasa. Pendapatan ini mencakup bunga, sewa, laba, tujuannya untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, jadi simpelnya pendapatan negara ini itu, nah, sigma dari eh, upah, sewa, bunga, dan laba. Upah itu bisa kita notasikan dengan W, sewa dengan R, bunga dengan I, dan laba dengan P. Nah, mungkin kalau kalian masih bingung, kita lanjutkan dulu aja. Nanti kalian akan paham kok di slide-slide selanjutnya. Nah, ada yang namanya PDB dan PNB. Nah, jadi PDB dan PNB ini itu salah, salah dua komponen komponen dari pendapatan nasional. Em, PDB dan PNB ini itu mirip-mirip. Artinya, nilai total barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah negara dalam satu tahun, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing. Intinya PDB dan PNB ini itu nilai total barang dan jasa yang diproduksi. Bedanya kalau PDB ini itu misalkan ini negara, misalkan ini itu negara A. Nah, di negara A ini ada warga asli, warga lokal, dan ada juga warga asing. Nah, yang dihitung PDB itu semua yang berada di wilayah negara A, semua yang ada di wilayah negara A. Jadi, warga lokal A yang sedang berada di negara B, misalnya di sini ada warga lokal A. Nah, ini itu tidak dihitung.
tidak masuk dalam perhitungan. Yang dihitung itu warga negara asing di negara A dan warga negara lokal yang ada di negara A. Inilah yang dihitung. Bedanya dengan PNB, kalau PNB itu, misal ini ada negara A dan ada negara, wait. Waduh. Nah, oke. Misal ini A dan ini B. Nah, B ini ada warga lokal dan asing. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga warga negara A yang sedang ada di negara B. Nah, yang dihitung di PNB itu warga warga negara A, baik yang ada di negara A dan yang ada di negara B. Nah, yang asing ini itu tidak dihitung. Jadi yang PNB itu simpelnya PNB ini kewarganegaraannya. Sedangkan PDB itu wilayahnya. Oke, paham nggak? Kalau PNB itu kewarganegaraannya. Mau dia di negara mana saja, tetapi dia masih anggota negara A. Nah, itu dia itu dihitung sebagai PDPNB. Nah, kalau PDB itu dia wilayahnya yang dilihat, mereka sedang di mana. Oke, oke. Hmm, saya anggap aman ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan Produk Nasional Neto atau PNN. Nah, singkatnya PNN itu PNB dikurang dengan penyusutan. Nah, PNB itu merupakan PNN itu merupakan PNB dikurang penyusutan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada lagi yang dikatakan dengan national income atau eh, national income itu sama dengan PNN yang tadi itu dikurangi dengan pajak tak langsung. Oke, simpelnya ini. NI atau national income itu pajak PNN tadi dikurangi dengan pajak tak langsung. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan personal income. Personal income ini pendapatan perseorangan. Jadi total pendapatan yang diterima individu sebelum dikenai dengan pajak penghasilan. Oke. Kemudian ada lagi disposable income atau DI, yaitu pendapatan yang sudah siap dibelanjakan. Artinya, eh, personal income yang tadi, jadi disposable income itu sama dengan personal income yang tadi dikurang dengan eh, pajak pajak langsung, seperti PPH. Nah, tahu nggak PPH ini apa? Pajak penghasilan. Nah, jadi personal income yang sudah dikurangi dengan PPH, nah itulah yang dinamakan dengan disposable income. Oke, kita lanjut. Nah, ada tiga metode perhitungan pendapatan nasional. Pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi. Nah, pendekatan pengeluaran itu ini, ini rumusnya. C itu artinya konsumsi,
I itu artinya investment, G itu artinya government. Nah, dan X dikurang M, X ini ekspor dan M ini import. Nah, kemudian ada juga pendekatan pendapatan. Jadi W ini wage atau upah, R ini rent atau sewa, I ini intern atau bunga, dan P itu profit atau laba atau keuntungan. Nah, kemudian pendekatan produksi itu seluruh nilai tambah, jumlah semua nilai tambah seluruh industri. Nah, jadi nilai tambah yang dimaksud dengan nilai tambah itu nilai input dikurang dengan nilai output. Nah, maksudnya gimana? Misalnya gini. Nah, misal ada nama industri, ini input, nah ini output. Nah, misal sini industri fashion. Nah, inputnya itu 1.000 dan outputnya misal menjadi 3.000. Kemudian ada industri eh, teknologi. Inputnya 1.500 dan outputnya itu 2.000. Nah, kemudian ada lagi, misal ada industri berikutnya itu apa lagi? Eh, pariwisata. Nah, inputnya itu misal 2.500 dan outputnya itu 5.000. Nah, yang dimaksud dengan nilai tambah itu nilai kebalik ya, kebalik. Di sini output harusnya, di sini input. Nah, jadi nilai tambah itu nilai output dikurang dengan nilai input. Jadi nilai tambah pada fashion itu 3.000 dikurang 1.000, 2.000. Nah, teknologi itu 2.000 dikurang 1.500. Hasilnya 500. Dan pariwisata itu 5.000 dikurang 2.500. Nah, apabila kita menjumlahkan ke semuanya, semua nilai tambah itu akan menghasilkan 5.000. Nah, 5.000 inilah yang ini nilai 5.000 inilah pendapatan nasional suatu negara dengan pendekatan produksi. Oke, oke. Nah, ya materinya ini aja, singkat aja materinya tentang pendapatan nasional. Nah, ini dicatat ya. Yang slide ini penting teman-teman. Jadi harus dicatat dulu. Kalian catat dulu, baru setelah kalian catat kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Dicatat dulu.
Udah dicatat nggak? Kalau udah dicatat, kita masuk ke pembahasan soalnya tentang pendapatan nasional. Oke, sudah dicatat. Oke, kita ke pembahasan soalnya ya. Nah, coba nomor satu jawabannya apa? Pendapatan nasional menggambarkan. Nah, ini jelas banget jawabannya B. Oke, ini saya rasa gampang ya. Kita lanjut. PDB mencakup nilai produksi. Oke, ini jawabannya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nomor dua jawabannya apa? Oke, Sheila jawab B. Oke. Yang A ini apa? Oleh warga negara di dalam dan luar negeri. Ini kan tadi PNB. Nah, yang PDB yang mana? Yang PDB itu yang B. Oke, jawabannya yang B. Oke, terus berikut yang termasuk dalam pendekatan pengeluaran untuk menghitung pendapatan nasional. Ada yang tahu ini apa? Jawaban yang nomor tiga. Oke, B lagi. Oke, benar ya, jawabannya itu B. Konsumsi rumah tangga itu C, investasi itu I, pengeluaran pemerintah itu G, dan ekspor bersih itu X dikurang M atau ekspor dikurang impor. Nah, kemudian nomor 4, komponen X dikurang M dalam rumus pendapatan nasional menggambarkan apa nih? CK, Rijal jawab C, Sila jawab C. Oke, benar ya. Selisih ekspor dan impor. X tadi itu ekspor dan M itu impor. Oke. Nah, pendapatan nasional ini itu gampang ya, tidak sesusah materi yang tadi. Dalam pendekatan pendapatan, komponen yang dihitung antara lain, apa nih nomor 5? Sila jawab B. Pendapatan. Pendapatan kan itu Y sama dengan W, R, I, P. Ini wage, rent, intern, dan profit. Jadi jawabannya yang B. Oke, udah benar nih semua. Coba yang nomor 6. Jika PNB sebesar 500 triliun dan penyusutan 300 triliun, maka pendapatan nasional atau NNI adalah, nah ada yang tahu nggak nomor 6 ini apa? Oke, ah, nah kita tahu tadi NNI itu, nah NNI ini dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu tadi PNN, sama aja sebenarnya. Dia itu PNB dikurang dengan penyusutan PNB-nya 5 dan penyusutannya itu 300. Hasilnya 4.700. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nah, nomor 7. Bila suatu negara meningkatkan ekspornya sementara komponen lain tetap, maka sila jawab A, PDB meningkat. Nah, kita coba lihat dari rumusnya. CI, G, X dikurang M. Nah, yang meningkat itu X.
X ini meningkat. Sementara yang lain ini konstan. CIG dan M itu dianggap konstan. Otomatis Y-nya juga pasti bertambah. PDB akan meningkat. Oke, kita lanjut. Disposable income adalah apa nih? C. Oke. Yang ada yang jawab C. Pendapatan perseorangan setelah dikurangi pajak langsung. Nah, oke benar ya. Karena DI tadi itu kan personal income dikurangi dengan PPH. PPH ini tergolong ke dalam pajak langsung. Jadi jawabannya yang C. Oke, udah benar nih yang lain. Oke. Nah, coba nomor 9. C1000. Oke. Kita jawab bareng-bareng. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, C-nya 600, I-nya 200, G-nya 100, X-nya 150, dan M-nya 50. Nah, 600 tambah 200, 800, tambah 100, 900, ditambah 150 dikurang 50 kan 100. Jadi hasilnya 1000. Jadi jawabannya yang C. Oke, bener ya Rijal. Rijal jawab 1000. Oke. Nomor 10. Salah satu keterbatasan pendapatan nasional sebagai indikator kesejahteraan adalah sila jawab B. Oke. Nah, oke. Kita bahas ya. Jadikan pendapatan nasional itu hanya menghitung semua C, I, G, X, M atau W, R, I, P. Nah, tapi kita tidak tahu penyumbang terbesar untuk masing-masing komponen itu siapa. Kita nggak tahu karena tidak ada ininya. Distribusi pendapatannya itu kita nggak tahu. Nah, makanya kelemahan dari pendapatan nasional ini, walaupun bisa saja di suatu negara itu pendapatannya itu besar banget, tapi kita nggak tahu ini PDB atau PNB-nya itu dikuasai oleh siapa saja kita nggak tahu. Bisa jadi bi- eh, nilainya itu tinggi banget, tapi yang kuasai itu cuma beberapa keluarga keluarga yang kaya saja. Nah, tidak merata dia. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B. Nah, kita lanjut lagi. Nomor 11. Jika pendapatan nasional naik, tetapi tingkat kemiskinan tidak turun, maka hal ini menunjukkan, nah, ada yang tahu nggak nomor 11 ini gimana? Oke, sila jawab B. Nah, jadi PDB dan PNB itu juga bisa diinisialisasikan dengan Y ya. Simbolnya itu biasa juga Y. Nah, misal Y-nya ini bertambah. Akan tetapi, kemiskinan ini tidak menurun. Artinya, pendapatan yang bertambah itu bisa kita simpulkan pasti hanya di orang-orang yang kaya-kaya saja. Karena yang miskin-miskin itu, angka kemiskinannya itu mereka itu tidak menurun. Artinya, distribusi pemerataannya itu tidak merata. Artinya dia di sini itu tidak merata. Nah, itu dibahas juga di kurva Lorenz. Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. By the way, inflasi ini ada yang tahu nggak inflasi itu apa?
inflasi ini apa? Nah, inflasi ini misal pada tahun 2010, nah iya, kenaikan harga secara keseluruhan. Misal pada 2010 itu eh, kita beli pulpen itu harganya itu cuma 200 perak. Tapi pada tahun 2025 kita beli pulpen itu harganya udah menjadi 3.000 misal. Nah, inilah yang dinamakan dengan inflasi. Tetapi inflasi itu tidak hanya berefek pada pulpen saja, berefek pada semua jenis barang. Pokoknya semua jenis barang. Nah, itulah yang dinamakan dengan inflasi. Oke. Nomor 12. Jika PDB meningkat karena pemerintah membangun infrastruktur besar-besaran, maka peningkatan ini termasuk ke dalam komponen. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Coba dijawab. Oke, ada yang jawab C. Nah, konsumsi yang pertama yang A, konsumsi rumah tangga. Nah, tentu jelas salah ya, karena konsumsi rumah tangga itu kebutuhan sehari-hari masing-masing rumah tangga, kebutuhan sehari-hari. Nah, investasi ini juga bukan. Investasi ini biasanya itu dalam bentuk surat-surat berharga. Nah, C, pengeluaran pemerintah. Nah, ini yang benar, pengeluaran pemerintah membangun infrastruktur besar-besaran. Nah, G-nya ini itu biasa dibangun dengan menggunakan namanya pajak. Nah, seperti yang di pertemuan lalu, saya sudah jelaskan kalau pajak itu akan dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Nah, jadi jawabannya ini yang C. Oke, yang 13 gimana? Oke, yang 13. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi, oke, udah ada yang jawab. A, misalkan Y, C, I, G, X, M. Nah, investasi swasta itu meningkat. Nah, I ini meningkat. Sedangkan konsumsi dan pengeluaran pemerintah itu tetap. Konsumsi tetap, pengeluaran pemerintah juga tetap. Artinya Y-nya pasti akan bertambah. Hasilnya Y-nya pasti akan bertambah. Jadi PDB akan meningkat. Nah, 14. Gimana yang nomor 14? Oke, ada yang jawab C ya, pengeluaran konsumsi. Pendekatan pendapatan tadi itu apa? Pendekatan pendapatannya itu Y sama dengan W, R, I, P. Wage itu upah, rent itu sewa, return itu bunga, dan P itu profit. Profit itu laba. Nah, kita lihat yang ada gaji dan upah, ada bunga dan modal, ada pengeluaran konsumsi, nggak ada. Laba perusahaan ada. Jadi jawabannya yang C. Oke.
Nah, untuk pendapatan nasional memang itu salah satu materi termudah dibandingkan dengan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu kurvanya lebih rumit dibandingkan dengan ekonomi makro. Nah, materi kita untuk hari ini udah selesai. Oke, ada yang ingin bertanya mungkin? Mumpung kita masih ada waktu. Oke, yang ingin bertanya silakan ya. Eh, rekornya saya kurang tahu ya. Coba kalian tanya ke adminnya. Saya kurang tahu masalah rekornya. Tapi ini direkor kok. Nanti untuk nonton rekamannya itu kalian tanyakan saja ke adminnya. Oke, masih ada lagi? Ya, masih ada nggak yang ingin ditanyakan? Langsung saja ya di chat di kolom komen. Oke, baik. Teman-teman, karena materi kita udah selesai untuk minggu ini, minggu depan kita akan lanjut lagi untuk materi berikutnya. Nah, untuk materi yang ini saya masih punya beberapa contoh soal. Nanti saya akan kirim ke adminnya. Nanti admin yang akan kirimkan ke kalian. Kalian bisa kerja sebagai latihan ya sebelum TKA. Oke. Terima kasih yang udah meluangkan waktunya malam ini untuk belajar. Semoga kalian bisa sukses di TKA dan bisa masuk ke PTN impiannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Tifat. Oke, oke. Terima kasih banyak, Kak.